Sungai Bantal merupakan daerah yang paling dekat dengan hutan ayu. Awal mula pelayanan di Sungai Bantal dilakukan dengan cara sama seperti di hutan ayu, yaitu didirikannya sekolah yang mengajarkan baca tulis bagi suku Akit. Pada tanggal 5 Oktober 1971, didirikanlah di Sungai Bantal rumah sekolah yang terbuat dari atap nipa secara gotong royong. Sekolah yang berdiri dengan murid sekolah berjumlah pada tahap pertama sebanyak 44 orang, dan evangelis Hasutumea yang disebut dengan Geles BC oleh orang Akit. Karena gelas orang Akit berukuran kecil, tapi datanglah orang Batak, Bapak Evangelis Hasutumea, ketika diberi air minum selalu meminta gelas kaca yang besar, dan ada gelas khusus bagi beliau. Ia menjadi guru merangkap sebagai evangelis yang bertempat tinggal dalam gubuk yang sederhana. Setelah melayani beberapa bulan di Sungai Bantal, maka diadakan pembaptisan yang pertama bagi penduduk Sungai Bantal yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 1971. Pada tahun 1975-an, bangunan sekolah dipindahkan ke lokasi baru yang merupakan tanah hibah dari Bapak Boga. Setelah dibangunnya gedung sekolah, dilanjutkan juga dengan pembangunan gedung gereja yang terbuat dari kayu. Namun pada tahun 2007 dilakukan renovasi gedung gereja pos PI Sungai Bantal menjadi permanen hingga saat ini. Acara peletakan batu pertama gereja Sungai Bantal ini dihadiri oleh Sekjen HKBP pada saat itu, yaitu Pendeta WTP Simarmata dari Kantor Pusat beserta Pendeta Tende Simanjuntak, Pendeta Setio dari Biro Zending PI HKBP, dan Pendeta Sampe Waruhu yang pada saat itu menjadi koordinator Zending PI HKBP wilayah Pulau Rupat. Demikian juga dalam pengembangan pendidikan telah dibangun 3 lokal atau ruang belajar permanen untuk SDS Zending HKBP Bantal. Jemaat HKBP Kacak Sungai Bantal sampai saat ini adalah 66 kakak, bapak 56 orang, ibu 63 orang, pemuda-pemudi 57 orang, anak-anak 76 orang. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 225 orang. Nama-nama pelayan yang pernah melayani di HKBP Sungai Bantal adalah Evangelis Hasutumea, Guru AM Hutapea, Guru N. Sirait, Guru Kep Senipar, Guru Marolop Tambung, Diak KF Manurung, Diak Leo Esther Sihombing, Pendeta Setio Joyo yang bertugas mulai dari tahun 1991 sampai 1996, Evangelis Untung Ogea Sintua E. Sehaan, Pendeta Hai Nahalai yang bertugas mulai dari tahun 1997 sampai 1998, dilanjut lagi oleh Pendeta Ronsong Sihombing yang bertugas mulai dari tahun 1999 sampai 2003, dilanjut lagi oleh Pendeta I. Santuri STH yang bertugas mulai dari tahun 2004 sampai 2006, dilanjut lagi oleh Diak Sarmasinaga, Pendeta S. Waruhu yang bertugas mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2010, calon Pendeta Denis Sihotang, Pendeta Bekim Setio STH yang bertugas mulai dari tahun 2010 sampai 2014, Guru Marelius Menalu, Diak Maria, Pendeta Joli Raja Gugu yang bertugas mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016, hingga pada akhirnya Pendeta Barita Ruth STH yang bertugas mulai dari tahun 2016 sampai saat ini. Meskipun sudah dilakukan pelayanan terhadap jemaat atau masyarakat HKBP Kacak Sungai Bantal, sinkretisme masih terjadi di sana. Sinkretisme yang sering dilakukan oleh jemaat HKBP Kacak yaitu berupa berdengker. Berdengker merupakan cara yang khas untuk mengobati orang sakit, menolak bala,
membela kampung untuk mengusir roh-roh jahat, dan meminta berkat kesuburan dengan menggunakan lancang dan bala yang dinamakan bubuang yang diatur dan dipimpin oleh Bomo. Kegiatan berdengker dilakukan ketika seorang atau keluarga sedang mengalami suatu musibah, dan lebih dominan lagi adalah ketika seseorang mengalami sakit penyakit. Kegiatan berdengker ini sama hal seperti berdukun kepada seseorang yang dianggap dan dipercaya dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Orang Angkit menganggap berdengker lebih mujarab daripada orang berobat ke dokter. Kekuatan dengker dianggap lebih kuat daripada segala-galanya. Dengker lebih hebat daripada kekuatan Roh Kudus. Dalam hal ini, gereja tidak tutup mulut. Meski ada saja jemaat yang masih melakukan hal yang demikian, gereja bekerja dengan kekuatan dari Roh Kudus dan mempunyai hasil yang baik. Namun ketika jemaat sudah menyaksikan hal itu, jemaat masih melakukannya, itu adalah menandakan jemaat yang tidak pernah percaya pada kekuatan daripada Roh Kudus. Namun gereja tetap mengingatkan baik melalui khotbah-khotbah maupun kesehariannya. Dari tindakannya, misalnya doa, pelepasan yang telah dilakukan oleh gereja, itulah yang diharapkan dapat membuka mata hati dan pikiran jemaat bahwa sebenarnya tidak ada gunanya berdengker dan harus mempercayai satu Allah saja, yaitu Allah yang adalah Sang Pencipta, karena berdengker dilakukan oleh dengker yang sesungguhnya tidak memiliki kekuatan.